Jumpa lagi dengan Kak Nila di sini tentunya dalam channel Sekolah Dasar TV yang akan senantiasa menemani adik-adik semua dalam belajar di rumah. Seperti biasa, Kak Nila akan mengajak adik-adik di rumah untuk menjelajah materi kelas 2, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya, siapkan pensil dan bukumu, juga buku temamu ya, agar pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dipahami oleh adik-adik semua. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, memahami isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah. Yang kedua, membandingkan dan mengurutkan nilai pecahan mata uang. Yang ketiga, memahami panjang pendek dan kuat lemah bunyi pada lagu. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Kita akan mengenal letak-letak rumah. Ada rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, musola. Rumah-rumah tersebut berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro. Di mana letak rumah Siti adik-adik? Rumah Siti berada di antara rumah Adi dan rumah Ayu ya. Mengapa Siti harus tahu letak rumahnya? Iya, Siti harus tahu letak rumahnya adik-adik, agar Siti tidak tersesat ketika akan pulang ya. Begitu juga dengan adik-adik di rumah, harus tahu letak rumahnya masing-masing. Bagaimana kondisi di sekitar rumah Siti? Ya, rumah Siti diapit oleh rumah Adi dan rumah Ayu. Di depan rumah Siti terdapat sebuah musola. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Nah, setelah adik-adik tahu letak dari rumah Siti, sekarang Kak Nila akan mengajak adik-adik untuk membaca teks berikut ini. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan umum dari rumah ke sekolah Rp1.000. Setelah adik-adik membaca teks tadi, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini bersama ya. Pertanyaan pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti adalah Adi. Pertanyaan kedua, siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah Ayu adik-adik. Pertanyaan ketiga ya, di mana rumah Siti? Hayo di mana? Betul sekali. Rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Pertanyaan keempat, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Yeay, adik-adik di rumah hebat ya. Sekarang
Mari kita lanjutkan dengan menghubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa? Ya, rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu tentunya. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah, ya benar, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Kanila acungi jempol untuk adik-adik di rumah. Wah, kita bertemu dengan Siti sekarang. Mari kita amati yang sedang dilakukan oleh Siti. Adakah yang tahu? Setiap hari, Siti mendapatkan uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Setelah adik-adik di rumah melihat Siti menghitung uangnya, sekarang mari kita bantu Siti untuk lebih paham dalam menghitung pecahan nilai uang. Uang seperti yang dimiliki oleh Siti merupakan sebuah alat tukar. Ada uang logam dan ada uang kertas. Berikut ini beberapa uang logam yang biasa kita gunakan. Tetapi sebelumnya adik-adik, kita harus tahu bagaimana cara menuliskan pecahan nilai uang. Pertama-tama, tuliskan dulu simbol mata uang Rp atau rupiah. Mengapa harus ada Rp, Kak? Ya, karena Rp atau rupiah merupakan simbol dari mata uang Indonesia. Kemudian, tuliskan nominal atau angka di belakang Rp atau rupiah tanpa spasi. Dan yang terakhir, tuliskan koma 00 di belakangnya. Mengapa, Kak, harus ada koma 00? Koma 00 menunjukkan bahwa jumlah uang tersebut adalah bulat atau tidak lebih dan tidak kurang. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara menuliskan pecahan nilai uang? Perhatikan gambar uang logam berikut ini. Uang Rp100. Bagaimana cara menulisnya? Ditulis Rp 100,00. Dibaca Rp100. Rp merupakan simbol dari mata uang Indonesia yang sering kita katakan rupiah. 100 merupakan nominalnya. Koma 00 menunjukkan bahwa jumlah uang tersebut adalah bulat atau tidak lebih dan tidak kurang adik-adik. Ingat ya adik-adik, dalam menulis Rp dan nominal uangnya jangan dipisah ya. Nah, sekarang perhatikan gambar uang Rp200. Ditulis Rp 200,00. Dibaca Rp200. Uang Rp500. Ditulis Rp 500,00. Dibaca Rp500.
uang Rp1.000. Ditulis Rp 1000,00. Dibaca Rp1.000. Nah, adik-adik di rumah, pecahan uang logam juga dapat dibandingkan loh. Bagaimana cara membandingkan pecahan uang? Uang Rp100 lebih kecil atau lebih besar dari Rp200 ya? Betul sekali. Uang Rp100 lebih kecil dari Rp200. Uang Rp1.000 lebih besar atau lebih kecil ya dari uang Rp500? Ya, Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Setelah adik-adik paham bagaimana cara membandingkan pecahan mata uang, sekarang Kak Nila akan mengajak adik-adik untuk membandingkan pecahan mata uang berikut ini. Mari kita coba bersama-sama. Uang Rp500 dapat dituliskan Rp 500,00. Ingat, Rp dan nominal uangnya jangan dipisah ya. Uang Rp500 lebih kecil atau lebih besar ya dari uang Rp200? Ternyata lebih besar. Uang Rp500 lebih besar dari Rp200. Betul adik-adik. Sekarang yang ini adik-adik. Uang Rp100 kita tuliskan Rp 100,00. Uang Rp1.000 kita tuliskan Rp 1000,00. Rp100 lebih kecil atau lebih besar ya dari Rp1.000? Betul sekali, Rp100 lebih kecil dari Rp1.000. Selanjutnya, mari kita urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil ya adik-adik. Bisakah kalian membantu Kak Nila untuk mengurutkannya? Nomor 1. Terdapat uang logam Rp500, Rp100, dan Rp200. Manakah yang paling kecil hingga paling besar? Rp100, Rp200, dan yang terbesar Rp500. Hebat! Nomor 2. Ada uang Rp200, Rp1.000, Rp100. Manakah yang paling kecil hingga paling besar? Rp100, Rp200, Rp1.000 yang terbesar. Kak Nila acungi jempol untuk adik-adik semua di rumah. Good job! Setelah adik-adik di rumah memahami peruangan, sekarang Kak Nila akan mengajak adik-adik untuk membaca teks berikut ini ya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu salat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi.
Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Setelah adik-adik di rumah mengenal tentang irama dan birama, sekarang kita akan mengenal pola ketukan birama berikut ini. Tepuk tangan dan hentak kaki akan menghasilkan sebuah bunyi. Coba lakukan tepuk tangan dan hentak kaki. Di sini ada keterangan bahwa T adalah tepuk tangan, sedangkan K adalah hentak kaki. Mari kita lakukan kegiatan ini bersama-sama. Poin A, TKK, TKK, TKK. Jadi kita akan lakukan tepuk tangan dulu, baru kemudian hentak kaki. Mari kita lakukan bersama. Ya, bagus sekali. Sekarang poin B, KTT. Maka kita hentak kaki terlebih dahulu, baru tepuk tangan. Ayo lakukan. Yeay, adik-adik di rumah, hebat! Setelah adik-adik di rumah bertepuk tangan dan hentak kaki, apa yang adik-adik rasakan? Gembira ya? Sekarang kita akan melakukan kegiatan yang lebih menggembirakan lagi. Mari kita lakukan kegiatan berikut bersama temanmu di rumah untuk mendapatkan irama sesuai dengan gambar yang sedang Kak Nila tampilkan ini. Mari kita lakukan bersama. Kemudian, lakukan ketukan sesuai irama gambar ini ya. Nah, adik-adik, selain dengan ketukan tadi, kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja loh, seperti yang pertama kali kita lakukan. Dapatkah adik-adik membantu Kak Nila untuk melakukannya? Ayo kita lakukan. Yeay, adik-adik di rumah hebat! Bisa mempraktekannya dengan sangat baik. Bagaimana adik-adik? Apa yang kalian rasakan setelah mempraktekkan kegiatan ini di rumah? Senang tentunya ya. Wah, dengan kegiatan ini berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini adik-adik. Saatnya Kak Nila undur diri nih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Keep for watching.